Bayangin, HP yang tahan 100 tahun tanpa pernah dicas. Teknologi gila? Iya. Mustahil? Ternyata belum tentu. Kenalin, baterai nuklir mini. Revolusi energi masa depan. Tapi kalau memang sehebat itu, kenapa belum jadi mainstream? Bahkan dipakai di HP aja belum. Perusahaan asal Tiongkok, Betafort, lagi kenceng banget ngembangin baterai ini seukuran koin kecil yang katanya bisa hidup 50-100 tahun tanpa dicas. Mereka pakai nikel 63 isotop radioaktif yang memancarkan elektron lalu dikonversi jadi listrik lewat material semikonduktor. Solid state, aman dari kebocoran, tahan benturan, nggak butuh perawatan. Sounds like sci-fi, tapi ini nyata. Dan mereka targetin buat dipakai di HP, drone, alat medis, satelit, sampai peralatan militer. Gampangnya, cocok banget buat tempat-tempat terpencil yang jauh dari sumber listrik dan susah dijangkau manusia. Oke, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau sekeren itu, kenapa belum di tangan kita? Ada beberapa alasan besar. 1. Umur baterai versus umur HP. Kita ganti HP tiap 3-5 tahun. Bahkan kadang 2 tahun udah gatel pengen upgrade. Jadi buat apa baterai 100 tahun kalau softwarenya cuma tahan 3 tahun? Teknologi baterai ini overkill buat siklus hidup gadget kita yang cepat banget. 2. Daya output kecil. Saat ini output dayanya nggak cukup untuk HP modern. Baterai nuklir mini ini punya output daya kecil, cocok buat perangkat berdaya rendah seperti sensor, IoT, atau alat medis kecil. 3. Biaya dan regulasi. Isotop nikel 63 itu mahal. Proses produksinya rumit dan harus melalui regulasi ketat karena unsur radioaktif. Ditambah lagi, belum ada supply chain global yang siap mendukung produksi massal. R&D masih di tahap awal dan belum ada bukti uji jangka panjang di pasar massal. Muncul persaingan dari teknologi lain seperti baterai grafin, solid state non-radioaktif, hingga teknologi charging ultra cepat. Banyak yang langsung panik dengar kata nuklir, tapi sebenarnya teknologinya aman banget, solid state, nggak ada kebocoran. Tapi tetap aja ada tantangan besar. Gimana kalau HP-nya rusak, dibongkar sembarangan, atau diperjualbelikan tanpa kontrol? Potensi penyalahgunaan bisa terjadi terutama di negara-negara yang belum punya infrastruktur penanganan limbah radioaktif. Ini bukan pertama kalinya. Google Glass terlalu canggih untuk masyarakat umum saat itu. Segway, visioner tapi gagal jadi mainstream. Intinya, teknologi butuh ekosistem. Butuh waktu yang tepat, penerimaan pasar, dan integrasi ke kehidupan sehari-hari. Dan baterai nuklir mini sekarang mungkin belum saatnya. Tapi untuk satelit, alat militer, atau tempat ekstrem bisa jadi revolusi. Gimana menurut kamu? Apakah teknologi ini punya masa depan atau cuma akan jadi hype sesaat? Tulis pendapatmu di komentar.